Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman. Hari ini hari apa ini ya? Kamis tanggal 23 Maret tahun 2022. Saya lagi ada di kamar dan ini lagi ada di Batam ya. Sesuai janji saya kemarin, kita mau ada survei satu buah takbun. Nanti akan saya tunjukkan kira-kira apa saja sih yang kita perlu cek itu pada saat ada kapal mau dibeli dan dibangun baru. Karena status surveinya status ngeceknya atau inspeksinya beda ya untuk kapal yang kita beli habis dibangun sama dia kapal second ya. Untuk kali ini akan saya tunjukkan kira-kira poin-poin apa saja yang harus kita periksa pada saat kita memeriksa atau inspeksi kapal yang baru saja dibangun akan serah terima. Jadi ini ceritanya ada owner sudah pesan kapal, lalu udah waktunya ya sekitar 1 atau 2 bulan lagi itu serah terima. Nah, sebelum diserah terima kita cek kira-kira ada kurangnya apa. Nanti akan saya tunjukkan, tapi saya tidak akan tampilkan kekurangannya ya, hanya poin-poin yang perlu kamu cek saja nanti. Oke, saya mau pakai ini dulu, perlengkapan. Nah, perlengkapannya jadi udah siap ya. Tinggal helm aja sih sebenarnya. Saya kemarin nyari helm yang lipat itu di Surabaya. Bahkan saya telepon beberapa toko di Jakarta juga enggak ada ya. Oke, gitu aja. Selamat menyaksikan. Saya siap-siap. Oke, saya sudah ready dan ini kita mau berangkat ke kapal. Jadi di Aston itu ada 2 tempatnya ya. Satu di hotelnya ini, di situ ada hotelnya, dan satunya di apartemennya. Saya tinggal di apartemennya karena kemarin hotelnya kebetulan penuh. Nah, ini yang punya kapal ini ya. Kemudian di sini kita mau cek 2 tugboat ini. Jadi saya hanya tunjukkan saja kira-kira apa sih yang perlu dicek untuk kapal-kapal yang baru dibangun ini ketika dia mau delivery atau serah terima seperti itu. Nanti kita akan masuk tangki, kemudian kita lihat konstruksinya segala macam. Oke, kita langsung aja. Dengan Mas siapa ini? Sutris. Mas Sutris. Oke, ditemani Mas Sutris sama ada 1 QC nanti. Oke. Nah, secara umum kita lihat seperti ini. Ya, sama seperti konstruksi tugboat pada umumnya. Oke, dan kita akan cek di dalam tangki ya. Ini manhole sudah suruh buka semua. Pastikan semua manhole dibuka dan udah free gas Mas ya. Baru dibuka kapan ini? Tadi pagi. Tadi pagi ya. Ada blower Mas? Blower enggak? Siapin dulu, Pak. Iya, blower suction dulu sekitar 5 atau 10 menit gitu baru kita masuk. Saya minta tolong itu ya, QC nanti. Oke, standar sebelum. Kita jam 7:30 tadi jadi buka. Oh gitu. Nah, udah lama dibuka sih, Pak. Jadi Oh gitu. Oh iya wis. Belum di cleaning juga ya? Itu kan tang BBM ya? iya. Ke depan dulu, ini untuk filling ya. Filling, kemudian ini pemadamnya. Kita lihat yang atas-atas dulu lah Mas ya. Oke, spatter bagus. Sounding apa ini? Filling ya? Filling. Pak. Nanti tutupnya dipasang biasa nanti kalau pas ada kru baru kita pasang. Khawatirnya hilang. Iya. Oke. Oke, jangkar. Nah, kita udah masuk ke 1 tangki yaitu 4 peak tank. Diperiksa aja konstruksinya, tapi kalau konstruksi saya yakin udah sesuai dengan drawing lah. Yang lebih utama itu pengelasan dan ya ada beberapa yang sesuai pengalaman sama cek lah ya di dalam tangki itu. Nanti kita akan masuk ke tangki yang lainnya.
Kalau yang luar ya pengelasan tergantung itulah ya, keahlian juru lasnya. Kita nggak bisa komentar terlalu itu ke pengelasannya. Nah, udah bagus. Semuanya intinya gini, yang di luar ini kalau sudah full well itu bagus. Yang pertama full well, kemudian di tangki yang berisi air itu full. Itu pastikan dia full semuanya, nggak ada yang intermittent, maka dia udah bisa dikatakan oke. Gitu Mas ya? Iya. Sip. Ini ditemani banyak sekali teman-teman ini. Oh, daily tank udah ada ya? Oke. Karena mungkin untuk coba-coba generator kemarin ya. Udah sih trial? Belum, Pak. Belum. Ya udah, kita sekarang masuk ini ya. Kita random aja sih. Yang ada 2 kita masuk 1 aja, kanan atau kiri. Nanti kita lihat yang lainnya. Oke. Oke. Semua pengelasan oke. Kemudian ini juga penerapan doubling ya, doubling. Jadi ketika ada pipa yang ke arah after peak yang melewati, atau ini pipa air yang melewati BBM atau pipa BBM yang melewati air, dia wajib di doubling seperti ini. Ya. Ini dalamnya pipa berapa inci Mas? 2 inci ya? Iya, 2 inci. Ini doublingnya 4. Oke, sip. Mau minta jasa juga. Jadi ini tangki BBM FOT 2 PCS sudah kita periksa dan ada sedikit penambahan tadi, dan ada pertanyaan juga, nanti kita jadi bahan diskusi lah, tapi saya tidak sampaikan di sini ya, karena ini seperti yang saya bilang tadi, ada kekurangan apapun yang tahu itu hanya pemilik kapal dan pembuat kapal. Saya tidak share ke teman-teman, hanya saya tunjukkan saja yang perlu diperiksa itu apa dan yang perlu kita review kembali itu apa, seperti itu. Nah, sebentar lagi kita akan masuk ke tangki itu after peak, kemudian kita lanjut ke engine room. Oke, di sini saya ditemani sama QC, ada K3 juga. Ini galangan yang bagus itu setiap ada kegiatan harus didampingi sama K3, bener nggih? Safety. Tapi kok enggak bawa tabung pemadam, biasanya nenteng tabung. Oh gitu, standby aja ya. Oke, sip. Ya, oke. Jadi itu yang benar. Kalau HSE dan K3 udah diterapkan seperti ini. Setiap ada kegiatan apa, beliau selalu mendampingi gitu. Oke. Ntar Mas ya, kita sama enggak minum dulu kah? Oke. Ya, sudah, saya udah minum itu. Oke. Sudah sesuai standar semua. Cuma untuk BBM, tapi ini kan enggak migas Mas ya. Kalau untuk migas, BBM, pipa udara BBM ini ya, ini wajib dikasih penadah. Tapi ya enggak lah, khawatirnya apa, terjadi tumpahan minyak. Begitu juga dengan filling BBM itu di bawahnya, sebenarnya migas enggak migas harusnya dikasih sih, karena untuk antisipasi pencemaran. Enggak tahu boleh enggak minta gitu Mas. Kasih penadah di sini. Nanti dikasih yang portable itu Pak. Oh, portable. Enggak dibuat mati. Oh gitu. Oke. Sip. Sebenarnya baik pipa udaranya maupun filling pipe-nya harus dikasih itu. Nah, ini loh. Ini penembusan pipa yang benar. Ya. Jadi lubangnya dilebarin, kemudian plat insertnya, plat doublingnya itu dia yang dilaskan ke pipa. Mungkin kalau di luar Batam kalian akan menemukan ujung-ujung siku itu yang tidak disenip, tapi kalau di Batam ya tahu sendiri lah, Batam gitu loh. Jadi udah disenip semua ya, teman-teman bisa lihat itu. Dan saya udah tunjukkan resikonya apa sih kalau tidak disenip, ya, ujung-ujung yang lancip-lancip itu loh namanya senip. Jadi ini disenip. Ya memang kapal kecil gini enggak terlalu pengaruh, tapi kalau kebiasaan tidak mau senip itu jadinya ketika diaplikasikan ke kapal gede pun enggak. Karena kemarin saya habis survei tongkang yang panjangnya sekitar 90 meter, itu tidak ada yang disenip ini. Dan sudah saya tunjukkan juga di perhitungannya dan juga di video saya yang lain, saya kasih contoh kapal yang tidak disenip ya, dia patah. Dan contoh saya waktu itu bahkan ada yang retak. Nah, tapi ini udah bagus semua. Nah, sekali lagi Batam gitu loh ya Mas ya. Hatch coming ya, namanya hatch coming ya, hatch coming atau skylight. Nah, boleh ditiru Mas. Saya ada satu desain untuk hatch coming ini, ya, hatch coming ini yang dia anti bocor, bahkan tidak sampai kunci pun dia tidak akan bocor kalau cuma air hujan ya. Tapi kalau keluar kapalnya terbalik, ya harus dikunci untuk menghindari kebocoran. Saya ada satu desain yang dia bahkan hatch cover itu sama meletakkan aja, terus hujan badai, dia tidak bakalan bocor. Itu nanti sama lihat di YouTube saya. Boleh ditiru itu. Jadi saya ada
sudah saya terapkan di semua kapal yang saya bangun. Itu nanti zaman lihat-lihat lah ya. Nah kalau dari segi konstruksi sekarang kita mau masuk ke engine room, kita cek itu ya. Jadi sekali lagi saya tunjukkan apa yang harus dilihat. Saya tidak nunjukkan ini kekurangannya ini kurang itu enggak. Itu yang tahu adalah pemilik kapal dan pemesan kapal. Nah, ini saya udah ada di engine room, dia pakai mesin Yanmar 2 unit, kemudian generator juga 2 unit. Nah di depan itu. Oke. Ini ada loop oil. Ya, loop oil ini ya. Nah, ya, loop oil. Kemudian ini OWS, pompa BBM, ya. Sama ada semi rotary hand pump di situ. Kemudian ini sewage, ya sewage ya. Sewage. Oke, itu hydraulic steering. Kemudian ini fresh water ya? Iya, sama seawater. Fresh water sama seawater, oke. Kemudian ini bilge balas yang ini saya bilang tadi. Jadi di sini bilge balas GS Fire ya. 4 sistem. Ini pakai 2 pompa, tapi kalau di kapal kami 8 buah pompa. Ada. Bukan kapal kami sih, saya pernah bangun sebuah kapal itu. Memang ya secara ini saja udah memenuhi standar aturan dari kelas gitu. Oke, kita akan lanjut periksa dulu ya. Yang jelas engine roomnya seperti ini. Nah ini pondasi mesin yang bener ya. Jadi si mesin itu dia harus duduk di webnya, tidak digantung ya, seperti ini. Nah, ya 1, 2 di belakang. Kemudian gearboxnya juga sama. Dia ada penambahan ketinggian itu hanya karena chock fast saja ya. Di sini udah di chock fast, warna oranye itu udah di chock fast. Baik gearbox maupun mesinnya itu dia duduk di girder. Tidak seperti yang kita lihat di video-video saya yang lain, yang beberapa kapal yang ada mesinnya itu seperti digantung. Lalu saya kasih ilmu sedikit ya. Saya kasih ilmu sedikit untuk pengelasan. Jadi pengelasan yang benar, kita cek pengelasan. Pengelasan di awal itu dia harus lewat bracket. Misalnya bracketnya ini 30 cm, pengelasan awal dia harus di atasnya. Nah seperti ini. Nah, dia lewat bracket baru yang atasnya itu intermittent. Jangan sampai pengelasan di ujung sini hanya 10 cm, sedangkan bracketnya dia 30 cm, itu haram. Pasti harus dilakukan pengelasan ulang. Nah itu. Ya. Ini di kapal juga ada halal haram mas, bukan cuma itu aja. Jadi ini bener ya, coba lihat. Sekali lagi Batam gitu loh, ini mereka yang bangun ini. Wah itu. Ya. Jangan ngawur ya. Nah ini mantap ini kan. Jadi pengelasan itu lebih tinggi, lebih panjang dari bracket ini. Kalau kamu periksa kapal ada pengelasan di ujung sini, dia separuh dari bracket, suruh ngelas lagi. Ya, untuk yang intermittent ya, kalau untuk yang full ya pasti full, pasti lebih. Karena ini di engine room dia tidak ada cairan, maka dia boleh intermittent seperti ini. Baik chain maupun stagger. Nah, di atas juga sama, dia lebih panjang dari bracketnya seperti itu. Kita cek pengelasan di dalam tangki mas ya. Oke. Bismillah. Oh iya, sampean intermittent kabeh mas. Karek, sama nih karek spene mbok dibablas nih. Iki lho sak mene dawane iki. Nah, di semene lho. Nah, setelah dari engine room kita masuk ke crew room. Ini pintunya itu ya self closing. Nah, nutup sendiri dia. Kemudian di sini ada toilet. Sorry apa ini? Bukan toilet, belum dikasih marking. Oh keluar, sorry. Pintu keluar. Pintu keluar. Kemudian ini ada toilet. Ini toilet. Nah, ada 2 buah toilet. Ya. Lalu di sini ada gele, ya. Gele standar, ada blower, ada tempat kompor. Lalu kayaknya dia pakai hot plate nanti, seperti itu. Kemudian ini mushroom. Udan tahu udut. Udut, misi mas. Oke, kita naik ke
wheelhouse. Wih. Nah, itu. Alat-alat navigasinya udah lengkap sekali. Nah, indikator-indikator, kemudian kompas, partisinya juga bisa dilihat lah ya. Istimewir. Nah, itu. Kemudian kursi kaptennya dia ada rel, bisa kanan kiri, cuma maju nggak bisa ini. Itu. Pintunya double ya, pintunya double. Nah, ini ada pintu dalam dan ada watertight door seperti itu. Ada satu buah CVS dan 2 jendela hing ya, dia ada itu 2 jendela hing. Yang belakang juga ada hing 2. Ini spare itu, spare oli itu. Oke, mantap. Nah, kalau model steering gear room seperti ini cukup bagus ya. Jadi untuk ABK nanti yang bekerja di sini itu tidak nunduk-nunduk. Jadi di pekerjaan misalnya ada part-part yang perlu diganti, misalnya ganti rem spackingnya, itu dia pekerja enak. Cuma resikonya kalau rudder stock dia seperti ini atau steering gear room seperti ini kemungkinan air keluar dari itu cukup besar karena dia rendah dan ada di bawah permukaan air. Tidak seperti yang di atas main deck biasanya ya, tapi ya ada kurang lebihnya lah ya. Kalau yang di atas main deck itu dia lebih susah dalam operasional, dan ini konstruksinya udah ya sekali lagi Batam gitu loh gitu ya. Jadi di belakang ini udah bagus semua, udah sesuai standar. Bahkan penembusan pipanya juga bisa kita lihat sesuai sekali. Jadi ada doubling, kemudian pipanya dilaskan di doubling, bukan di bulkheadnya tapi di doublingnya gitu. Nah, ini steering gear room. Nah, ini oke. Kita sudah selesai melakukan pemeriksaan ya. Jadi di antara 2 tugboat ini yang mau dibelikan 2 tugboat ini, antara ini atau ini. Dan dari hasil survei tadi memang ada beberapa yang perlu kita benahi ya, bukan itu tidak terlalu major sih, hanya hal-hal kecil saja, tapi itu cukup riskan. Kemudian dari segi plus minus itu terus terang kita bingung mau menentukan karena plus minusnya sama ya. Dari segi konstruksinya semua sama, kemudian perlengkapannya sama, lalu dari segi pengelasan itu ada plus minus. Plus minusnya apa saya tidak sampaikan di sini ya, mohon maaf. Yang jelas hanya saya sampaikan itu saja bahwa yang satunya itu ada plusnya tapi ada minusnya. Yang satunya ini ada plusnya juga ada minusnya gitu. Jadi nanti kami simpulkan mana yang akan diambil ya. Dan kita selesai untuk survei kali ini. Dan nanti kita simpulkan, kita bicarakan dengan pemilik galangan karena ada beberapa tambahan pekerjaan sedikit dari hasil yang kita survei ini tadi. Yang jelas kualitasnya sudah bagus, dari segi konstruksi, pengelasan sudah sesuai BPS semuanya, dan dari sistem perpipaan itu sudah sesuai semuanya, baik balas, kemudian fresh water, sea water, kemudian di situ ada fire. Cuma ada satu yang saya tanyakan tadi, yaitu shore connection dia belum ada. Cuma kita lihat nanti, sama ada welding schedule ya, kita cocokkan nanti seperti ini. Oke ya. Dan dia tengkurapnya utuh ya, bukan berupa potongan-potongan. Nah, ini deck house sama wheel house-nya sudah jadi. Nah, ini tugboat baru di KTU ya. Railingnya bukan kayak tadi, kiri kanan dan depan. Dan dia sudah MLC ya. MLC itu dia seperti yang kita bangun di Pontianak, dia deck house-nya ada di atas air, deck house bukan, crew room-nya ada di atas air. Nah, seperti itu. Jadi dia pembangunannya sama, ya. putar baru pindah. Dia bentuknya ya unik lah, unik. Seperti itu. Wheel house-nya full kaca, bukan full kaca ya, dia kacanya lebih gede-gede gitu. Kalau full kaca nanti runtuh dia, tidak ada besinya, jadi lebih gede-gede wheel house-nya. Oke. Ini baru satu Mas ya dibangun ya? Ini yang kedua nih, belum jadi. Iya, maksudnya yang udah berdiri ini baru satu ini ya? Oke, mantap. Panjang?
27 meter. 27 meter. Oke. Jadi diambil ya? Jadi diambil. Sangat banyak sekali takbutnya, tongkangnya juga banyak. Tinggal pilih pokoknya. Untuk lokasi tongkang-tongkangnya dia ada di sini, deck bars ya. Nah ini penyimpanan siku-sikunya ya. Jadi siku-sikunya di sini tuh siku unequal, jadi bener-bener siku marine ya. Dia tinggi dan web dan face-nya itu beda. Nah itu banyak sekali siku-sikunya. Siku marine unequal, bukan siku equal, bukan anchor bar, tapi dia benar-benar profil siku, profil L. Kesel bro. Jadi kita sudah selesai melakukan survei di KTU dan ada beberapa masukan atau beberapa ini yang kurang sedikit-sedikit lah ya. Tapi di situ tadi ada saya sampaikan juga, saya ngasih pendapat ke KTU bahwa karena tadi saya dilihat ada hatch coming atau engine casingnya itu ada bekas tetesan air hujan. Lalu saya tanya itu kenapa, katanya belum di lock atau belum di nut-nutnya belum dipasang. Nah, makanya tadi saya share juga video saya yang mengenai hatch coming itu. Nah saya kasih videonya dan alhamdulillah diterima sama direkturnya tadi. Jadi direkturnya saya kasih video dan sebaiknya nanti kapal-kapal, karena di situ banyak sekali kapal dibangun ya, baik tongkang maupun takbut, dan mungkin di tempat lain karena KTU ada 3 ya. Jadi di tempat lain yang mungkin produksi kapal lain yang memerlukan adanya engine casing atau hatch coming itu bisa diaplikasikan seperti itu. Saya tunjukkan tadi desain saya yang saya terapkan di kapal-kapal yang dibangun di Pontianak. Itu supaya tidak terjadi rembesan bahkan ketika dia hanya ditutup saja ya, ditutup tanpa dilakukan pengikatan itu sudah aman. Kalau ada hujan sambil nunggu kapal delivery tidak akan terjadi tetesan ke engine room. Itu yang poin yang sangat bagus ya, tadi saya sampaikan saran itu. Lalu yang kedua, saya sebenarnya merasa lucu ya, jadi SDC disuruh meriksa produksi KTU, kapal bikinan KTU ya. SDC itu apa sih? Disuruh meriksa kapal, pembuat kapal yang udah pengalaman puluhan tahun dan ratusan kapal yang sudah dibikin. Tapi teman-teman harus ingat, gajah di pelupuk mata itu kadang tidak tampak, tapi semut di seberang lautan itu nampak jelas. Itu selalu saya pakai patokan, makanya kalau ada apa-apa di pekerjaan saya selalu minta orang lain untuk mengkoreksi atau melihat ketika ada salah, tolong diberitahu. Begitu juga dengan ini tadi. Meskipun mereka sudah pengalaman puluhan tahun, tetap saja semut itu akan kelihatan di seberang lautan itu tadi. Jadi ada beberapa kekurangan yang minor ya. Tapi kalau yang konstruksi kemudian pengelasan sudah bagus sekali ya, bagus sekali. Ya untuk takbut inilah ya, saya tidak tahu untuk yang lainnya, yang mudah-mudahan standarnya sama lah ya. Tapi untuk takbut yang saya survei ini tadi memang sudah bagus sekali. Dari mulai pengelasan yang intermittent itu seperti apa, kemudian yang full itu daerah mana, seperti itu udah bagus. Secara keseluruhan takbut tadi bagus ya. Ada 2 pembanding tadi, tapi kita udah putuskan untuk memilih salah satunya. Dan untuk ini misalnya teman-teman ada perlu beli kapal, silakan langsung datang aja ke KTU ya di Batam, itu kapalnya bagus. Sekarang mereka lagi bikin satu kapal yang comply MLC. Apa itu MLC sudah saya sampaikan di itu tadi, di live saya tadi. Dan kalau misalnya masih ada pertanyaan, silakan tanyakan di kolom komentar untuk sebagai bahan diskusi ya. Saya tadi juga ketemu sama engineer yang sudah berpengalaman puluhan tahun di situ, dan beliau ngasih beberapa masukan juga, saran-saran, dan saya diskusi mengenai propeller apa segala macam. Nanti akan saya bagi ke teman-teman. Nanti rencananya hari Sabtu kita mau survei satu buah takbut ya, yang saya bilang dia kalau maju itu lebih pelan daripada mundur ya. Nanti saksikan hari Sabtu. Terima kasih, itu saja video kali ini, mudah-mudahan menambah pengetahuan ya, atau paling tidak sedikit bermanfaat lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.